Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Sasmita Arsita dengan NIM 2505090071 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang typing plan yang sudah dibuat oleh saya dan kelompok saya. Nah, saya di sini ingin menjelaskan pada pertemuan ke-11 yaitu tentang file handling. Oke, tujuan pembelajaran ini untuk memahami tentang file handling, tentang input-output, jenis-jenis file handling, alur operasi, jenis stream, dan mode akses file. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang file handling. Tujuan tentang file handling yaitu untuk menyimpan hasil pemrosesan data ke dalam file, untuk membaca data dari file untuk digunakan kembali, untuk mencatat log atau laporan sistem secara otomatis, dan untuk mengelola data konfigurasi atau peraturan sistem. Selanjutnya, fungsi file handling dalam dunia komputer jaringan. Yang pertama, dapat untuk menyimpan data hasil pengujian jaringan, dapat digunakan untuk menyimpan konfigurasi IP, log koneksi, atau hasil monitoring sistem, dan dapat membuat program administrasi jaringan secara sederhana. I/O atau input-output file merupakan proses pertukaran data antara program dan file yang tersimpan di media penyimpanan seperti hard disk atau flash disk. Berbeda dengan input-output standar yang biasanya input itu dari keyboard dan output itu ke layar, dan banyak contoh input lainnya seperti dari mouse, terus outputnya juga bisa printer itu juga termasuk output, audio, dan lain-lain. Input-output file ini memungkinkan data disimpan dan dibaca dari file eksternal yang bersifat permanen. Nah, operasi input-outputnya ada dua jenisnya. Yang pertama, input file. Itu untuk membaca data dari file ke dalam program. Yang kedua, output file. Itu untuk menulis data dari program ke dalam file. Jenis file juga ada dua. Ini jenis file berdasarkan format ada dua. Yang pertama ada file text, yaitu berisi karakter yang biasa dibaca oleh manusia. Contohnya dalam format TXT, CSV, atau LOG. Terus ada file biner, ini berisi data dalam format byte yang tidak langsung terbaca manusia. Biasanya format ini hanya dapat dibaca oleh sistem komputer. Itu contohnya DAT, exe, JPG, dan bin. Nah, ini untuk contoh dari isi file text. Kalau file text itu isinya seperti biasa, itu udah yang bisa dibaca oleh manusia gitu, nama, kelas, terus nilai ini kan bisa dibaca langsung. Terus untuk contoh file biner itu berisi 0 atau 1 itu berupa angka biner yang hanya dapat dibaca oleh mesin komputer. Nah, alur operasi file ini ada 3. Yang pertama itu membuka file atau open file. Sebelum data dapat dibaca atau ditulis, file harus dibuka terlebih dahulu. Dan saat membuka file, programmer harus menentukan mode akses. Untuk mode aksesnya ini untuk membaca, menulis, atau ingin menambah isi file. Yang kedua, ada melakukan operasi input atau output. Setelah dibuka, barulah program dapat melakukan operasi. Nah, ini ada contoh untuk menulis data. Ada juga contoh untuk membaca data file tersebut. Nah, alur operasi file yang ketiga yaitu menutup file atau close file. Langkah terakhir setelah selesai menggunakan file adalah menutupnya dengan perintah close. Ini tujuannya agar semua data benar-benar tersimpan,
file tidak terkunci atau rusak, dan sistem mengembalikan sumber daya file ke OS. Jenis stream dalam penanganan file. Nah, jenis stream ini ada 3. Yang pertama, if stream. Itu berfungsi untuk input file stream atau membaca file. Arah datanya dari file ke program. Terus yang kedua ada off stream, yaitu untuk output file stream atau menulis file. Arah datanya dari program ke file. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ada f-stream, yaitu fungsinya untuk file stream, yaitu untuk membaca sekaligus menulis, dan arah datanya itu dua arah ini. Yang terakhir ini gabungan dari dua jenis file sebelumnya, if-stream dan off-stream. Nah, sekarang ada mode akses file. Mode akses file ini ada banyak ya. Kayak yang pertama ada mode loss in, itu artinya input, itu untuk membaca isi file. Selanjutnya ada mode loss out, itu artinya untuk output, untuk menulis ke file baru, isi lama dihapus. Selanjutnya ada loss app atau appended, artinya untuk menulis di akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya. Selanjutnya ada loss add atau add-end. Ini agar posisi pointer langsung di akhir file saat dibuka. Selanjutnya ada loss binary. Ini digunakan untuk membuka file dalam format biner. Selanjutnya ada loss truth atau truncated. Ini untuk menghapus isi file lama ketika dibuka. Nah, sampai kesimpulan dari pembelajaran ini adalah file handling adalah teknik penting dalam pemrograman untuk mengelola data secara permanen dengan memahami konsep open, read, write, and close, serta cara menggunakan if stream, off stream, dan f stream. Siswa dapat membuat aplikasi yang dapat mampu menyimpan dan mengambil data dari file. Dalam bidang komputer dan jaringan, file handling ini berguna untuk menyimpan konfigurasi jaringan, membuat log sistem, dan mengelola laporan koneksi atau hasil uji jaringan. Baik, sekian pemaparan dari Teaching Plan pada pertemuan 11. Terima kasih.